Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta sebangsa setanah air khususnya yang diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa kembali kita dengan Indarwanto Hikmatologi, serial berpikir dengan menggunakan hati nurani atau qalbu. Kali ini kita akan memperbincangkan tentang latar belakang dari falsafah negara kita tercinta Indonesia, dasar negara kita, yakni Pancasila. Studi ini kami rangkum dalam Syair Sabdana yang ke-11.987. Pancasila 3. Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa milik bangsa. Kepercayaan dapat disebut agama asli suku bangsa. Suku bangsa memiliki kepercayaan luhur di Nusantara. Kepercayaan terus ditumbuh kembangkan, dilestarikan, diecawantah bersama. Sejak kuno kepercayaan damai dengan pemeluk agama, terbuka dalam persaudaraan spiritual senegara antar bangsa. Bersama anak bangsa mewujudkan pembangunan jiwa raga. 24 September 2020. Nah, pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Rahman. Kalau kita menelisik agama lokal yang sering kali disebut dengan aliran kepercayaan di era Orde Baru dan Orde Lama, kemudian berganti menjadi penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami juga pernah mengikuti musyawarah luar biasa bagi saudara-saudara kita seluruh Indonesia bertempat di Malang ketika itu 2012 insya Allah. Nah, saudara-saudara kita datang dari berbagai penjuru Indonesia. Ada yang dari Toraja yang kita kenal dengan sebutan agama lokal atau kepercayaan lokal, Aluk Tadahalo. Kemudian kita mengenal dan sangat luas pulau ini, yakni Kalimantan. Rata-rata saudara kita mempercayai agama lokal, Kaharingan. Kemudian di Jawa Barat, yang sekarang lagi ada di layar kaca kita filmnya, yakni Kerajaan Siliwangi dengan kembalinya Kian Santang. Maka di Jawa Barat kita mengenal dengan Sunda Wiwitan. Dan di Jawa secara umum itu mengenal dengan agama atau kepercayaan Kejawen. Ada macam-macam Kejawen itu. Ada Sabto Darmo, ada juga dengan Adiluhur, ada yang disebut dengan Ojo Dumeh, dan lain-lain. Sedangkan di daerah Sumba dan Nusa Tenggara Timur kita mengenal dengan Marapunya. Sementara di Sulawesi
Setidaknya di bagian utara, kita mendapati aliran atau penghayat yang dinamakan dengan Masadi dan Naurus untuk daerah Kepulauan Maluku. Setidaknya 7 daerah ini mewakili bahwa ada kearifan lokal yang sampai hari ini, sejak nenek moyang kita, itu ditumbuh kembangkan dengan baik oleh saudara-saudara kita. Bahkan, saudara kita yang beragama pun, artinya memeluk agama-agama yang resmi, artinya agama resmi itu adalah agama yang tertera di dalam peraturan perundangan atau hukum positif Indonesia, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Masih juga ada yang bersanding dengan kejawen, bersanding dengan Aluk Tadalo, dan seterusnya. Artinya apa? Beliau-beliau itu tidak saja memeluk agama formalnya, namun juga meyakini kearifan, penghayat, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak pernah berbenturan antara kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dengan agama-agama yang dianggap, bahkan bukan dianggap, memang datang lebih muda dibanding dengan usia penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini membuktikan bahwa nenek moyang kita turun-temurun mengajarkan kepada kita bahwa hidup damai tanpa konflik berdasarkan kepada kepercayaan atau agama adalah niscaya, adalah kewajiban bagi anak manusia Indonesia, anak bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, jika negara-negara lain mengenal bangsa kita ini adalah bangsa yang memiliki budi pekerti luhur, sopan santun yang tinggi, tentu bukan sekedar mengisap jempol, namun memang empirik dalam makna sejarah mencatat, dan sampai hari ini terbukti bahwa anak bangsa Nusantara, kerajaan-kerajaan Nusantara yang menjadi Indonesia adalah orang-orang yang suka hidup damai, mesra. Kita buktikan masjid, gereja, pura, kelenteng, letaknya berdekatan, tidak ada masalah. Saya seringkali di dalam pertemuan-pertemuan kecil dan besar selalu mengatakan, ketika orang berada di jalan agamanya masing-masing, maka nyaris pasti, dan saya bisa memastikan jika orang itu adil dan bijak, tidak akan ada benturan, tidak akan ada sindir-menyindir, tidak akan ada konflik, apalagi fisik. Konflik kerajaan-kerajaan Nusantara dulu bukan disebabkan oleh kepercayaan, bukan disebabkan oleh agama. Oleh sebab itu runtuhnya Majapahit bukan karena Islam, bukan karena diserang Raden Patah atas saran Sunan Bonang ataupun Wali 9 yang lain, bukan. Jadi tidak ada konflik agama di Nusantara yang ada di dunia ini. Tidak saja di Indonesia. Konflik kepentingan, harta, benda, tahta, termasuk wanita atau pria. Karena itu, dalam syair kami ini tidak sekedar
celoteh, anak negeri, bukan. Tetapi kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa milik bangsa, memang itu empirik ada. Kepercayaan dapat disebut agama asli suku bangsa. Itu real sampai sekarang ada. Bahkan yang indah, kalau saudara-saudara sebangsa dan setanah air memperhatikan, ada aliran kepercayaan penghayat kepada Tuhan yang Maha Esa. Dulu sesepuhnya bernama almarhum Romo Kaseri di Batu sana. Anggotanya itu lintas agama dan sampai sekarang masih ada. Ada Islam, dan Islamnya bukan Islam yang maaf, ya, sekedar KTP, bukan. Ada Islam yang juga di kiai, ustadz. Kemudian ada yang Romo Katolik, ada yang pendeta dari Kristen Jawi Wetan, ada yang Pantekosta, ada yang Konghucu, saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa. Ada di dalam perkumpulan yang namanya Pitutur Adiluhur, yang pusatnya itu di rumah Romo atau Mbah Kasri Batu, tepatnya di Jalan Panglima Sudirman. Tidak ada institusi resminya, tidak ada. Tidak ada ADART-nya, tidak ada. Dan para sesepuh sepakat Pitutur Adiluhur yang dulu tidak punya nama itu tetap tidak akan didaftarkan sebagai institusi penghayat kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi mengikuti alur tradisi kuno. Ada sesepuhnya, namun tidak ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dan tidak pernah satu kali pun sejak beliau memimpin padepokan itu ada konflik di antara saudara-saudara yang berbeda aliran kepercayaan dan agama. Jadi di samping agamanya berbeda, aliran kepercayaan pun juga berbeda. Ada yang kejawen, ada yang Sabtor Darmo, dan seterusnya. Betapa kalau kita betul-betul memiliki penghayatan yang dalam, spiritualitas yang dalam. Jika di dalam Islam kita mengenal tasawuf dengan hakikat tarekat dan ma'rifatnya, maka hidup ini insya Allah kedamaiannya hampir 100% dijamin. Suku bangsa memiliki kepercayaan luhur di Nusantara, tidak berlebihan, karena memang luhur. Tidak pernah pertemuan Pitutur Adiluhur membicarakan saudara kita yang lain karena berbeda kepercayaan. Kepercayaan terus ditumbuh kembangkan, dilestarikan, diejawantah bersama. Bahkan Pitutur Adiluhur itu sebagian besar berasal dari ajaran Islam yang dijawakan. Islam yang betul-betul Jawa. Jadi orang Jawa yang menjadi Islam. Namun, saudara-saudara kita yang beragama lain tidak tersinggung, bahkan mengikuti dengan tekunnya. Sejak kuno kepercayaan damai dengan pemeluk agama. Bukan sesuatu yang listik atau mengada-ada. Terbuka dalam persaudaraan spiritual senegara antar bangsa. Kenapa demikian? Karena memang Pitutur Adiluhur yang ada di Batu sana meliputi seluruh wilayah Indonesia. Namun juga kami membimbing saudara kita yang ada di Eropa. Di Hongaria kita punya santri Pitutur Adiluhur. Kemudian di Jerman, dan seterusnya. Bersama anak bangsa mewujudkan pembangunan
jiwa, raga. Dan ini terbukti. Jadi mereka yang betul-betul pada spiritualitas yang tinggi melalui agama dan kepercayaannya masing-masing bisa menyatu dengan siapapun tanpa sinkritisme, tanpa mencampur adukkan, namun memilah dan memilih sesuai dengan hati nurani kita. Istabdi qalbaka wa in aftauka wa in aftauka wa in aftauka. Demikianlah dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah di dalam hadisnya Imam Abu Dawud. Putuskan dengan hatimu, meskipun kamu mendapatkan pencerahan dari yang lainnya, dari yang lainnya. Bersama aliran kepercayaan penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa, bumi Indonesia subur dan Pancasila mengayomi sebagai falsafah bangsa. Rahayu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.